Selamat tahun baru tahun 2026. Selamat pagi. Ini adalah first time saya vlog untuk tahun 2026. Setelah berapa lama saya tidak vlog. Pada tahun yang sebelum tahun 2025, pada tahun 2026 saya memulai lagi vlog speaking saya pada hari ini. Jam sekarang sudah menunjukkan pukul hampir jam 12, dimana budak-budak sekolah sudah baru masuk ke sekolah kelas. Mungkin pelajar tingkat tahun 1 atau tahun 2 pada sebelah tengah hari ini. Mungkin pelajar yang masuk adalah pelajar tahun 1 hingga tahun 3. Cuaca yang panas hari ini, tapi saya melihat awan akan jadi gelap sebelah sana. Mungkin hujan sudah turun di kawasan Kokol. Saya telah lama tidak pergi ke Bukit Kokol. Mungkin keadaan sana sudah banyak berubah pada yang tahun-tahun yang sebelumnya. Sudah paling last sepi situ adalah pada tahun 2016 mungkin, sebelum COVID. Jadi sesudah COVID saya banyak mendiamkan diri di rumah saja. Tahun 2026 ini adalah merupakan tahun yang mencabar. Saya harus melakukan suatu tugas, tanggung jawab untuk menjaga anak. Walaupun saya belum memiliki anak sendiri, tapi mungkin ini satu berkat untuk persediaan untuk saya menerima anak saya sendiri pada tahun yang akan datang. Saya percaya Tuhan sudah mempunyai rencana dalam hidup saya pada tahun yang sebelumnya. Pada tahun ini juga, jika Tuhan menginginkan, saya mempunyai seorang anak, merupakan satu perkara yang gembira bagi saya, suatu yang saya tidak merasa percaya. Itu merupakan, bukan percaya, tapi itu merupakan suatu mukjizat, suatu keajaiban untuk diri saya. Bayangkan daripada yang tidak apa-apa, seorang yang cuma manusia biasa yang banyak kelemahan,
banyak kekurangan, tapi Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mustahil menurut pikiran saya sebagai manusia. Tapi menurut pikirannya Tuhan, karena itu sangat tidak mustahil. Sebab dalam Tuhan sesuatu itu mungkin. Jadi yang berkuasa untuk segala sesuatu, yang mempunyai jawaban bagi setiap persoalan kita, ini adalah Tuhan yang menjadi sumber kepada segala-galanya dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang kita inginkan itu, dari segi keuangan, pekerjaan, anak, kita memohonnya pada Tuhan, walaupun itu nampak mustahil bagi manusia, tapi yakinlah bahwa itu tidak mustahil bagi Tuhan. Seperti yang dalam Alkitab telah tertulis bahwa jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi bersandar kepada pengertian daripada Tuhan. Saya rasa itu ada dalam Amsal, untuk mengubah kita punya pikiran, persepsi kita, pikiran kita yang negatif. Ia mengajak kita untuk mengubah kita punya pikiran menjadi positif. Walaupun kita sentiasa memikirkan hal yang negatif, kita sebagai manusia banyak pikiran yang persoalan yang terlintas dalam pikiran kita, yang mungkin berkata banyak persoalan sama ada itu seperti jika mungkin jika hal itu terjadi, jika apa if macam mana kalau sesuatu itu yang juga saya sedang struggle sekarang. Saya hampir kehilangan pengharapan. Tapi sebenarnya pengharapan itu ada dalam Tuhan. Sebelum saya kawin, saya tidak ingat sama itu. Pokoknya setelah sudah kawin baru saya tahu masih banyak hal, masih banyak perkara yang harus dilakukan. Sesuatu yang tidak dapat saya pikirkan sebelum saya kawin. Sekarang baru saya tahu. Saya tidak tahu apa-apa dahulu, sekarang saya sudah tahu. Tapi keyakinan iman saya tetap
kuat, tetap mau bersandar pada pengertian Tuhan, bukan pada pengertian kita sendiri. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nantikanlah Tuhan, carilah. Janganlah bersandar pada pengertian. Bilang lama misal, saya sudah lupa kata yang dalam firman. Tapi itu adalah suatu rehmah yang saya dapat daripada hasil doa saya. Saya minta supaya Roh Kudus berikan saya suatu pengharapan, kekuatan. Dan itulah yang Tuhan berikan saya jawaban dalam doa saya. Yang mengingatkan saya akan firman, supaya jangan bersandar pada pengertian sendiri. Sebab pengertian manusia ini terbatas. Sebenarnya saya sepenuhnya berharap pada pengertian yang datang daripada Tuhan, bukan daripada diri kita sendiri. Sebab itu dalam hidup kita ini kita perlu berjalan dalam iman, bukan dengan cara melihat. Dan cara melihat ini kita memperhatikan pada kebijaksanaan kita sendiri, pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan pada apa yang nampak pada manusia, tapi kita tidak memperhatikan apa yang tidak nampak, apa yang luar biasa, yang sesuatu yang kalau saya perhatikan keadaan alam sekeliling dan alam semesta, bagaimana ajaibnya ia dibentuk, bagaimana ia terbentuk daripada suatu yang tidak ada menjadi ada. Segala rahasia penciptaan. Itu sebabnya kita tidak perlu bergantung pada pengertian kita, tapi bersandarkan pada pengertian yang datang daripada Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan dapat menjadikan sesuatu itu menjadi ada. Saya banyak lagi harus belajar. Saya harus banyak mencari perkara yang di atas. Saya harus banyak belajar berbelas kasihan sama orang. Masih banyak yang harus saya belajar pada tahun ini. Semoga saya dapat bertumbuh dan keluar daripada zona saya yang selesai. Pada zona yang membuatkan saya dapat bertumbuh dalam Kristus. Tuhan akan berikan saya kekuatan dalam struggle saya, dalam doa saya menjadi semakin rajin untuk berubah, berdoa, makin giat melakukan hal-hal yang baik. Itu tahun 2026. Saya harap tahun ini saya dapat menjalani dan dapat bertumbuh, terus menerus diperbaharui menurut gambar dan rupa Allah dalam ciptaan dalam Kristus Yesus.
Makasih sudah hampir 15 menit saya vlog tahun 2026 ini. Semoga menjadi semakin indah. Segala yang kita tidak capai pada tahun 2025 akan menjadi tercapai pada tahun. Sekian dan terima kasih.